kami ya Tuhan. Kami mau seperti Yesus. Bentuklah kami terus ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami adalah debu dan tanah. Namun kami ada di tangan Sang Penjunan, itu Allah sendiri. Jadikan hidup kami berarti, menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicara kepada kami dalam hati kami masing-masing ya Roh Kudus. Lewat pemberitaan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang hina dina ini juga ya Tuhan. Angkat segala kelemahannya, angkat segala kekurangannya. Biarlah salib Kristus yang ditinggikan diagungkan. Berbicara kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan membahas satu tema yaitu harapan di tengah penderitaan. Ya. Kalau saudara simak akhir-akhir ini apa yang terjadi di dunia ini, ya di Indonesia dulu saudara-saudara ya, di mana begitu viral sebuah pesantren yang ada di Sidoarjo tuh mengalami ambruk ya saudara ya. 3 atau 4 lantai itu saudara memakan korban 100 orang lebih. Dan yang meninggal itu 67 orang. Saudara, saya mengikuti bagaimana mereka keluarga menanti ya anaknya selamat atau enggak gitu ya. Hari pertama masih berharap anaknya hidup. Hari kedua sampai 1 minggu saudara ya. Mereka menanti, ada yang hidup tetapi ada yang meninggal. Ya di hari keempat itu mereka udah gak sabar lagi keluarga, berusaha menerobos gitu ya. Polis lain, mereka kepengen cepat masuk, tapi polisi katakan jangan masuk karena ini bahaya. Sebab sekali kesentuh ambruk itu mungkin yang masih hidup di dalam akan mati. Saudara, pengharapan mereka sampai tidur di luar ya. Saya lihat tergeletak mereka tidur, saudara, menanti siang, malam, pagi, petang, saudara ya, agar anaknya bisa selamat. Walaupun terakhir mereka katakan sudah, yang penting ada mayatnya. Jadi kami tahu itu masih hidup. Dan saudaraku, akhirnya dinyatakan sudah selesai semuanya. 67 orang meninggal. Sebuah kejadian yang tragis saudara-saudara ya. Dan saudara, kita mendengar berita juga bagaimana saudara ya. Saya cukup gembira kemarin saudara mendengar bahwa gencatan senjata Israel dengan Hamas sudah mengakhiri perangnya. Senjata-senjata maupun kendaraan perang sudah mulai dikeluarkan dari kota Gaza. Saudara, walaupun Israel berperang dengan Hamas, Hamas ini adalah kelompok teroris ya saudara ya. Benih daripada ISIS itu Hamas sebenarnya saudara ya. Sehingga benar-benar yang diperangi oleh Israel itu bukan Palestina, tetapi kelompok teroris. Ya, kelompok Hamas ini saudara ya. Namun 2 tahun saudara ya, kita melihat dari sisi kemanusiaan, banyak orang-orang, anak muda, ibu-ibu, orang tua, saudara ya, anak-anak yang menjadi korban. Mungkin mereka menjerit kapan berakhir perang ini. Mereka berharap segera selesai. Saudara, harapan di tengah penderitaan. Ini adalah persoalan yang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Sebab di dalam dunia ini, di tengah-tengah penderitaan, kita seringkali fokus saudara kepada kesulitan kita, kepada penderitaan kita, kepada pergumulan kita, kepada masalah kita, kepada tangisan kita, bahkan kepada penyakit kita. Kita seringkali salah fokus dalam hidup ini saudara ya. Yang kita fokuskan adalah masalahnya. Pembacaan Alkitab tadi saya tidak ulang lagi saudara ya, dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Di sini Rasul Paulus saudara menasehati orang-orang Kristen
jemaat di Roma dan termasuk kita semua, agar kita tidak salah fokus saudara dalam hidup ini. Sebab ketika kita salah fokus, terjadi kekacauan, kacau balau terjadi saudara. Kita harusnya melihat saudara, hidup ini dari sisi Allah. Ya, kita belajar beberapa waktu yang lalu, ya, kita perlu punya world view. World view bukan world view dunia ini, tapi world view kita yaitu saudara dari sisi pandang Allah sendiri. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudut pandang Alkitab, sudut pandang Allah menyatakan dunia ini sedang menuju kebinasaan. Ya, sehingga kalau kita mencari seperti apa yang orang dunia cari, maka kita bisa kecewa, kita bisa frustasi, kita bisa depresi, kita bisa putus asa. Jadi kita perlu merubah saudara cara pandang kita dalam hidup ini. Perubahan pandangan itu lebih penting daripada perubahan keadaan. Kita nggak bisa merubah keadaan saudara. Ya, tetapi cara pandang kita yang bisa diubah. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, sebelum keadaan berubah, kita perlu memiliki perubahan dalam cara pandang kita melihat masalah itu. Saudara, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 ya, ayat yang pertama yang tadi kita baca. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini, dikatakan penderitaan zaman sekarang ini, saya garis bawahi. Saudara, zaman sekarang ini bukanlah zaman yang makin hari makin baik. Makin hari makin tidak baik saudara. Baik dari sisi keamanan, baik dari sisi ekonomi ya. Orang-orang yang berusaha bisnis, saudara merasakan ya bagaimana sulitnya saat ini saudara ya. Dikatakan kita ada di zaman saat ini yang penuh dengan penderitaan. Tapi perhatikan, sekalipun demikian tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak ya. Saudara, selama kita hidup di dunia ini, tidak akan ada henti-hentinya silih berganti. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi kesulitan, kita akan menghadapi penderitaan dan air mata, kegagalan. Kadang-kadang saudara, kita salah mengerti ya dengan situasi saat ini. Akhirnya kita kecewa, kita keribut, kita konflik saudara ya. Konflik dengan Tuhan, konflik dengan pasangan kita, konflik dengan orang tua kita, dengan anak kita. Kita tidak menghargai orang lain saudara ya. Sebab ini yang tertanam di dalam kehidupan kita saudara. Mulai dari kecil sampai dewasa. Waktu kita menjadi tua juga saudara. Kita akan menjadi lemah. Dan memang saudara, penderitaan tidak akan ada habis-habisnya di dalam dunia ini. Tetapi kalau kita terus menuntut dan meminta Tuhan menyelesaikan setiap masalah-masalah hidup kita saudara, itu tidak akan ada habisnya. Satu masalah selesai, ada lagi masalah yang baru. Satu persoalan selesai, ada lagi persoalan yang baru. Saudara, inilah hidup. Persoalan akan selesai kalau kita sudah ada di mana saudara? Di kuburan saudara ya. Ya, kalau kita mati itu semua masalah selesai. Ya. Ya tadi dikatakan di surga pasti itu ya saudara ya. Akan tidak ada masalah lagi ya. Tapi di dunia ini masalah akan berhenti di kuburan. Saudara, bila kita terus menuntut Tuhan untuk memberi solusi atas masalah kita. Dan fokus kita mengejar terobosan. Maka hidup kita akan selalu depresi saudara. Maaf. Karena banyak masalah dalam hidup ini saudara. Yang terus datang silih berganti. Ya, kita ada di dunia yang penuh dengan masalah. Rasul Yohanes di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33 ya. Saudara, ini versi BIMK ya saudara ya, Semuanya ini kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Dikatakan di dunia kalian akan menderita saudara. Tapi tabahkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Saudara, dikatakan tabahkan hatimu. Di dunia kamu akan menderita. Makanya saudara, tidak ada bayi yang lahir ke dalam dunia ini langsung tertawa saudara ya. Bayi yang lahir ke dalam dunia ini pasti selalu menangis.
Ya dalam filsafat timur saudara ya, filsafat Chinese mengakui, kenapa bayi harus menangis? Karena setidaknya dia harus mengakui 3 hal. Yang pertama hari kelahirannya, yang kedua hari kematiannya, itu nggak bisa ditentukan oleh dirinya saudara. Lalu rezekinya saudara ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan yang keempat yaitu saudara, kehidupan yang kekal yang hanya ada di dalam Kristus. Saudara, kita berada di dalam dunia yang menderita dikatakan. Banyak orang berpikir bahwa mengikut Yesus itu menyenangkan, akan selalu ada mujizat, akan ada selalu kesembuhan terjadi, saudara ya. Namun kalau kita pelajari di dalam Alkitab, saudara, kita tidak dapat melihat kenyataan, saudara, bahwa Tuhan Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Ada beberapa orang yang disembuhkan, tetapi tidak terjadi pada semua orang. Ya, mujizat kesembuhan itu terjadi pada orang-orang tertentu yang mengalaminya. Artinya apa, saudara? Memang kita ada di dalam dunia, sejak dunia jatuh ke dalam dosa. Dunia ini penuh dengan onak duri dikatakan. Kita sedang membaca Alkitab dari kitab Kejadian ya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kaum laki-laki harus menderita karena tanah ini tidak ramah lagi. Tumbuh onak duri. Sehingga harus berjuang, berpeluh, meneteskan keringat, menghadapi kelelahan. Kaum wanita harus merasa sakit bersalin dikatakan. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada masalah, saya sih lebih menyarankan ya anak-anak muda nanti kalau melahirkan, melahirkanlah dengan normal. Kalau nggak ada masalah ya. Selain kalau ada masalah, ya operasi sesar. Supaya merasakan bagaimana sakit bersalin itu. Ya, mama saya melahirkan 9 anak, lahirnya normal, saudara ya. Bayangkan 9 tuh saudara ya. Ya, ada yang lebih saudara ya. Ya, tapi katanya saudara, saya sih kan nggak melahirkan ya. Ibu-ibu bilang kalau sakit melahirkan normal, udah lahir sakit terus hilang. Kalau yang operasi sesar waktu lahir nggak sakit tapi habis melahirkan sakit katanya ya, saudara ya. Ya inilah kehidupan dalam dunia ini. Kita tidak bisa lari daripada namanya penderitaan. Jadi memang benar saudara, ada mujizat, ada terobosan tetapi tidak dialami oleh semua orang. Saudara, kita harus meyakini. Di sini kita harus belajar kalau kita ikut Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jangan kita pikir saudara, kita akan selalu sukses, kita akan selalu sehat, kita akan mujur hidup ini saudara ya. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus mengakui yang namanya kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah. Allah bisa melakukan mujizat ya. Tetapi itu tergantung kedaulatannya. Dan inti dari kekristenan saudara bukan waktu kita sakit sembuh ya atau kita mendapatkan terobosan. Kalau iman kita berdasarkan mujizat saja saudara, iman kita itu iman yang tidak bertumbuh. Ya, justru saudara ketika kita menghadapi masalah, disitulah iman kita diuji. Seperti emas saudara ya. Emas kelihatan ketika dibakar saudara ya. Disitulah kelihatan kemurnian emas itu. Asli atau enggak. Sebab waktu dibakar itu semua tanah, kotorannya terbakar habis. Sampai emas itu saudara memunculkan di mana wajah kita kelihatan dari cairan emas itu. Itulah kemurnian. Begitulah saudara penderitaan akan membawa kita kepada keaslian kemurnian iman kita. Kita harus next level ya saudara ya. Memang kadang-kadang saudara kita seringkali inginnya hidup ini aman-aman, nyaman-nyaman. Tapi saudara kalau kita mau naik kelas, jadilah orang Kristen yang excellent. Menghadapi tantangan penderitaan. Itu merupakan saudara hal yang biasa. Karena Yesus pun juga harus menderita. Ya, bersakit-sakit dahulu dikatakan saudara ya. Inilah contoh dari Tuhan Yesus. Baru setelah dia menderita, dia mendapatkan kemuliaan. Saudara, kalau kita kecewa karena kita saudaraku yang dikasih Tuhan menghadapi penderitaan yang gak pernah berakhir, maka cinta Tuhan kepada kita juga saudara, hanya kita berpikir kita memanfaatkan Tuhan saja untuk apa yang kita mau.
Sama seperti saudara, seorang anak yang mau hadiah dari papahnya ketika papahnya pergi keluar kota, tetapi tidak mau ayahnya, hanya mau hadiahnya doang. Saudara, kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar melihat saudara Allah dengan cara pandang yang benar. Ya, harapan di tengah penderitaan. Yang pertama saudara, cara pandang kita yang benar. Yang pertama yaitu di dalam dunia kita pasti mengalami penderitaan. Ya, hidup di dalam dunia kita pasti mengalami penderitaan saudara. Ini adalah sesuatu hal yang nggak bisa dihindari. Ya, dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Untuk itulah Allah memanggil kamu. Karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dan dialah yang akan menjadi contoh bagi kita. Supaya kita bisa bertahan di dalam penderitaan seperti dia. Dikatakan Kristus sendiri menderita. Dan dia menjadi teladan bagi kita. Supaya kita bertahan dalam penderitaan. Apapun masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya dari 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Dikatakan saudara-saudari yang terkasih. Janganlah kaget terhadap cobaan-cobaan yang kamu alami. Yang menguji imanmu. Janganlah menganggap bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Tetapi bersukacitalah karena kamu menjadi bagian dari penderitaan Kristus. Kamu akan bahagia dan penuh kegembiraan ketika kemuliaannya ditunjukkan ke dunia. Dikatakan kita harus bersukacita saudara ya. Ketika kita mendapat bagian penderitaan Kristus. Sehingga kita bahagia dan penuh kegembiraan. Satu saat nanti kita akan mendapat kemuliaan. Seperti Tuhan Yesus dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang berpikir. Kalau ada penderitaan yang terjadi karena apa yang kita lakukan. Atau yang tidak kita lakukan. Ya, misalnya karena dosa. Kita menderita. Wah, pasti kamu berbuat dosa, makanya kamu menderita. Atau kamu kurang doa, makanya kamu sakit. Atau kamu kurang puasa, kamu kurang iman. Kamu tidak kasih perpuluhan sih, misalnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita lihat contoh Ayub. Ayub kurang apa, saudara? Seorang yang cinta Tuhan. Tapi dia harus mengalami penderitaan yang berat. Hartanya habis, anak-anaknya mati. Dia sendiri sakit, saudara ya. Penderitaan itu terjadi, saudara, karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Dan sedang menuju kebinasaan dunia ini dikatakan. Nah, persoalan mendasar yang dialami oleh seluruh manusia, termasuk juga kita orang Kristen, yaitu adalah masalah kejahatan. Masalah penderitaan, masalah kematian. Itulah sebabnya saudara firman Tuhan melalui Rasul Paulus membukakan pikiran kita ya. Hal yang lebih penting dan perlu bagi kita saudaraku. Ya, apa yang menjadi dasar kekuatan kita. Sebelum masuk poin yang kedua. Saudara, inilah persoalan dasar manusia ya. Yang fundamental yaitu adanya kejahatan dalam dunia ini. Yang kedua adanya penderitaan dan adanya kematian. Saudara, kita nggak bisa menghindari. Kenapa kok banyak orang berbuat jahat? Ya, ada orang yang sore-sore atau malam dibegal misalnya ya. Hidup baik-baik kok susah, ditipu orang. Dan kematian yang begitu tiba-tiba misalnya ya. Terjadi. Saudara, ini adalah persoalan dasar hidup ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, kita harus menghadapi persoalan yang mendasar dalam hidup ini, yang fundamental. Yaitu dunia kita ini jahat, semakin hari semakin jahat. Ya, semakin banyak penderitaan dan semakin banyak juga persoalan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Saudara, apa yang menjadi dasar kekuatan sehingga semua penderitaan itu tidak lagi mendatangkan kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan di dalam hidup kita. Saudara, viral juga ya di Nigeria, saudara ya. Gereja-gereja hampir setiap hari, saudara. Mereka, saudara, dibantai. Orang Kristen di Nigeria itu, saudara. Dari sejak pemerintahan Boko Haram, ya, di mana orang-orang Kristen dianiaya, gereja dibakar. Hingga hari ini 30 sampai 32 orang setiap hari orang Kristen dianiaya.
dibunuh, saudara ya. Pemerintahnya diam aja. Saudara, ini yang terjadi. Ya, makanya kita perlu berdoa buat Nigeria, saudara ya. Kita di Indonesia ini beruntung, saudara ya. Meskipun mungkin izin gereja sulit, tapi kita masih nyaman-nyaman aja. Ya saudara ya, bisa beribadah, kita bisa baca Alkitab dengan baik, saudara. Namun sekali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus punya worldview yang benar tentang hidup ini ya. Bahwa kita ada di dalam dunia yang menderita. Hal yang kedua yang perlu kita pahami, di dalam penderitaan kita, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting bagi kita, saudara. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting bagi kita. Ya, dikatakan kembali lagi kepada Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya garis bawahi saudara, kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita akan mendapatkan kemuliaan. Jadi saudara, ketika kita berada di dalam dunia ini yang menderita, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang penting bagi kita. Sudah 3 minggu ini saya sakit, ya. Saya juga merenung, saudara ya. Kenapa kok saya sakit ya? Ya. Waktu saya bertanya dengan kalimat mengapa ya? Dan saya nggak mendapatkan jawaban. Lalu saya berubah. Saya nggak bertanya lagi mengapa Tuhan. Saya bertanya apa maksud Tuhan. Dan saya merasa damai. Ya, beberapa orang termasuk semu juga menanyakan, kenapa kok sakit? Loh, saya nggak bisa jawab, kenapa? Ya, saya sehat-sehat kok. Ya, kenapa? Ya nggak tahu. Ya, saya pun juga bergumul, kenapa Tuhan? Dan saya nggak dapat jawaban. Saya mulai berpikir, apa maksudnya Tuhan? Sebab, saudaraku, di dalam penderitaan kita, saudara, ketika kita bertanya mengapa dan mengapa, fokus kita pada masalah. Dan kita akhirnya kecewa. Kita putus asa. Ya, kita tambah depresi. Tapi ketika kita merubah, apa maksud Tuhan? Ya, walaupun saya sendiri, saudara, masih bergumul, tapi saya lebih tenang. Pasti Tuhan punya tujuan dengan sakit saya ini. Ya, begitu juga saudara. Dan ya, ketika saudara menghadapi pergumulan masalah, kita harus yakin. Rasul Paulus katakan, sebab aku yakin. Jangan setengah yakin. 100% yakin bahwa penderitaan kita tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan alami. Kemuliaan yang akan kita terima. Satu hari kelak kita ketemu dengan Bapa di surga. Kemuliaan itu saudara, mungkin saja mahkota. Mungkin saja saudara pujian dari Tuhan, hai hambaku yang setia. Engkau sudah menderita di dalam dunia ini, tetapi engkau tetap beriman teguh kepadaku. Oh saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita dapat pujian dari presiden, betapa kita, wah rasanya diangkat tinggi-tinggi, bukan apalagi oleh raja di atas segala raja, yaitu Allah Sang Pencipta. Saudara, dikatakan kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan dapat mahkota, kita akan dapatkan pahala. Sebab itu Rasul Paulus katakan, marilah kita berlari terus sampai tujuan, sampai mendapatkan mahkota yang abadi. Kalau zaman dulu, saudara, zaman Rasul Paulus ada, dan belakangan saudara, Olimpiade, mahkotanya apa? Mahkota dari daun zaitun, saudara ya. Ya sekarang aja mahkotanya dari emas, saudara ya. Tapi dulu baru saja pakai mahkota dari daun, udah bangganya minta ampun, saudara ya. Karena jadi juara Olimpiade. Apalagi kita akan mendapatkan mahkota di surga. Lebih indah dari apapun yang ada dalam dunia ini. Saudara, Rasul Paulus juga berkata dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-18. Tetapi wajah kita, orang-orang Kristen tidak terselubung. Kita dapat menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan dengan cemerlang. Dan sementara roh Tuhan bekerja di dalam kita, kita makin menjadi seperti Dia. Seperti Dia itu seperti siapa? Seperti Kristus. Kita tadi menyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Saudara,
Tuhan bentuk kita melalui persoalan. Supaya hidup kita saudara benar-benar mengalami transformasi. Ada quote saudara yang mengatakan, seperti permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan. Begitu juga manusia tidak bisa disempurnakan tanpa penderitaan. Jadi Tuhan itu menyempurnakan kita melalui penderitaan, melalui masalah. Saat kita disalah mengerti orang, saat kita ditolak, saat kita sakit, saat kita gagal, saat kita bangkrut. Saudara, jarang sekali kita mendapati orang bertobat pada saat baik-baik saja hidup ini. Ya, pada saat saudara hidup ini tenang, tetapi saat kita menghadapi masalah, saat kita tidak menemukan jalan keluar, maka kita ingat Tuhan. Jadi melalui penderitaan kita mengalami saudara, Tuhan menyempurnakan kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu kita menaruh kepercayaan kita pada Kristus saja. Dulu mungkin kita menaruh keyakinan kita pada kesehatan kita, kepada uang kita, kepada tabungan kita. Ayo, yang sudah umur di atas 60 mungkin makin merasa ya. Semua itu sia-sia ya. Semuanya itu nggak ada artinya. Waktu muda kita berjuang saudara ya. Tapi mulai kita umur 60, kesehatan makin menurun. Ternyata kita harus memikirkan yang lebih kekal sifatnya, bukan lagi dunia ini. Saudara, kita bukan hanya memikirkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita hidup menaruh kepada hal-hal yang fana kalau kita hanya hidup untuk dunia ini saja. Kita akan kecewa namun kalau kita menaruh harap kepada hal-hal yang kekal. Pada waktu kita mati pun kita mendapatkan keuntungan. Ya, Rasul Paulus katakan di Filipi 1 ayat 21, mati adalah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Roma 8 ayat 19 sampai ayat 20 ya dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kita ada di dalam kehidupan yang sia-sia saudara ya. Kesia-siaan ini saudara, bahasa Inggrisnya dipakai kata futurity ya. Artinya apa saudara? Ayat ini menunjukkan kegagalan, ketidakuntungan, kekosongan, hopelessness, ketidakgunaan, kemandulan, dan tidak bermakna. Ya, kita ada dalam dunia yang seperti ini. Ayat ini sebenarnya dikutip dari perkataan Raja Salomo, Bapak Ibu. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-14. Dikatakan, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, Bapak Ibu, kita hidup dalam dunia ini seperti menjaring angin ya saudara ya. Oh, ayatnya saya nggak masukkan di sini ya. Kita hidup dalam dunia saudara. Raja Salomo pernah menikmati semua kenikmatan yang ada dalam dunia ini. Namun saudara, menurut dia semuanya sia-sia. Selain pergumulan fundamental yaitu kejahatan yang tadi kita lihat, penderitaan dan kematian, maka manusia juga memiliki saudara ya, satu pergumulan yang lain, yaitu persoalan atau pergumulan eksistensial manusia. Apa itu saudara? Pergumulan tentang makna hidup, tentang tujuan hidup, tentang penerimaan, tentang pengakuan, dan tentang penghargaan. Ya, tentang tujuan hidup kita sudah baca saudara ya dari buku Rick Warren, The Purpose Driven Life. Saudara, itu buku yang bagus sekali. Ya, sehingga hidup kita bermakna, hidup kita tahu tujuannya untuk apa. Tapi kita juga saudaraku yang dikasih Tuhan, butuh diterima orang, butuh dihargai orang. Kita butuh pengakuan. Inilah saudara pergumulan eksistensialis manusia. Kita jawab saudara persoalan manusia ini melalui gereja kita. Ketika seseorang merasa saudara kurang diterima, terimalah dia apa adanya. Keluarga kita juga harus mencerminkan sebagai gereja kecil. Kita menerima anak kita, kekurangannya apa adanya. Ya, kelebihannya.
cucu kita, menantu kita, ya. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, butuh penerimaan kita, butuh pengakuan dari kita. Ya, jangan kita hanya melihat kelemahannya saja, tapi butuh, saudara, kita memberikan apresiasi. Ya, akui kalau memang dia benar, dia melakukan sesuatu yang baik, berikan penghargaan, apresiasi. Karena memang setiap orang butuh, saudara, jawaban atas pergumulan hidupnya tentang eksistensialis manusia. Saudara, selanjutnya kita lihat ya, Roma 8 ayat 21 sampai 22. Tetapi dalam pengharapan. Nah, pengharapan, saudara. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Saudara, kita melihat ya, di dalam dunia ini dikatakan semua makhluk, bukan cuma manusia, tapi semua makhluk termasuk binatang. Pokoknya makhluk hidup, ya saudara ya, mengalami penderitaan, sama-sama mengeluh seperti orang yang sakit bersalin. Ya kalau buat laki-laki mungkin nggak sakit bersalin ya. Saudara pernah merasa bisul, ada sakit bisul, gimana rasanya? Nggak enak, saudara ya. Tapi waktu bisulnya pecah, wah rasanya enak, lega. Ya ibu-ibu yang bersalin kemana-mana, bawa anaknya di perut, saudara ya. Wah kapan lahir? Ini pengharapan, saudara ya. Saat lahir seperti bisul itu pecah. Ya, mau tambah lagi anaknya. Satu lagi. Sampai 9, saudara. Seperti mama saya, saudara ya. Anaknya 9, nggak mengeluh tuh, saudara ya. Ya, nggak mengeluh. Tapi memang dikatakan, saudara, kita ada dalam dunia ini seperti sakit bersalin. Ya, ini kenyataan. Roma 8 ayat 23 sampai ayat 24 dikatakan, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia surung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudara, kita dikatakan berada di dalam dunia, semua orang Kristen pun juga mengalami penderitaan. Sampai masa pengangkatan nanti, saudara ya. Tuhan angkat kita, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, dikatakan. Kita punya pengharapan. Pengharapan yang sudah dilihat itu bukan pengharapan lagi. Ya, sehingga saudara ini menjadi lagu, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, itu namanya pengharapan, saudara ya. Saudara, G.K. Chesterton, dia mengatakan dia seorang penulis, jurnalis, saudara ya. Yang namanya harapan itu berarti waktu segala sesuatunya tidak ada lagi pengharapan. Itu namanya pengharapan. Atau tidak ada lagi yang baik. Sebab selama kita masih ada yang baik-baik, sebenarnya pengharapan itu hanyalah omong kosong dan basa-basi. Hanya ketika semuanya hancur berantakan, ya, tidak ada lagi pengharapan, maka itulah pengharapan yang sesungguhnya, yang menguatkan kita. Waktu tidak ada lagi yang bisa kita harapkan. Disitulah, saudara, adanya pengharapan. Mengapa kita perlu mengalami penderitaan, saudara ya? Ada 3 hal yang menjawab, saudara, mengapa kita mengalami penderitaan. Yang pertama, penderitaan mengingatkan kita bahwa hidup kita ini rapuh dan rentan. Saudara harus ingat, kita ini rentan, kita ini rapuh, saudara. Jadi jangan sombong. Yuk bilang kiri kanan, kamu rapuh, kamu rentan, jangan sombong, bilang ya. Ya, jangan sombong, saudara ya. Yang kedua, mengapa kita menderita? Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita diciptakan untuk dunia, ya. Di dunia kita menderita, tapi di surga nanti tidak, ya. Kan ada lagunya bukan? Lagu favoritnya Pak Yongki, di surga nanti pakai baju putih, kita terima mahkota, ya, di mana tidak lagi menderita, saudara ya. Yang ketiga,
Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Saudara dan saya butuh Tuhan. Siapa yang bisa selamatin kita selain Tuhan? Saudara, syukur kita punya Tuhan Yesus. Inilah pengharapan kita, ya. Ada lagu lama, pengharapanku hanya Yesus Tuhan yang mati atas Golgota. Dia penolong dan juru selamatku, Yesus kekasih jiwaku. Saudara, Tuhan pengharapan kita, Yesus satu-satunya pengharapan kita. Orang dunia gak punya, saudara, Yesus. Tapi kita punya Yesus. J.S. Lewis berkata, saudara, dalam buku Problem of Pain, kita bisa menghiraukan kenikmatan, tetapi penderitaan selalu memaksa kita untuk memikirkan ulang segala sesuatu. Tuhan berbisik di dalam kenikmatan kita, berbicara di dalam hati nurani kita, tetapi Tuhan seakan-akan berteriak di dalam kesakitan kita. Penderitaan kita seperti megafon untuk menarik perhatian dunia yang sudah seakan-akan tuli. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penderitaan selalu memaksa kita memikirkan ulang, dikatakan saudara ya, hidup kita ini. Jangan hanya memikirkan, saudara, dunia ini. Pikirkanlah kehidupan setelah kematian. Penderitaan itu, saudara, seperti megafon mengingatkan kita. Hei, ingat, jangan cinta dunia ini. Jangan terus melekat pada dunia ini. Ingat, satu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Penderitaan ini hanya sementara. Tapi ingat rumah kita yang sesungguhnya di surga. Amin. Ya, tanya sebelah, kamu yakin gak masuk surga? Ya. Kalau belum yakin, kembali kepada Tuhan Yesus ya. Percaya penuh pada Tuhan Yesus, saudara ya. Kita lihat selanjutnya, Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sudah dikatakan Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Membantu kita berdoa ketika kita gak bisa berdoa. Waktu kita sakit, saudara. Orang berpikir ketika sakit itu banyak berdoa. Ada orang-orang tertentu, saudara, justru gak bisa doa ya, saudara ya. Waktu sakit itu gak bisa doa. Cik Eli, gimana waktu sakit? Nyanyi terus, haleluya. Puji Tuhan. Ya, ada orang sakit gak bisa doa, saudara. Saya bergumul beberapa hari juga, loh kok saya gak bisa doa lagi ya? Kenapa ya? Karena terlalu menderita, terlalu sakit. Saudara, sampai udah gak kuat lagi seolah-olah. Ya. Gak apa-apa, saudara. Kita berlutut aja. Ya. Kita tetap berdoa walaupun kita gak ngomong apa-apa. Kita sembah Dia. Karena Roh Kudus dikatakan membantu kita menyampaikan keluhan-keluhan hati kita yang tidak terucapkan. Ini kita bersyukur, saudara. Roh Kudus menolong kita waktu kita lemah. Waktu kita gak bisa berdoa, Dia membantu kita berdoa untuk kita. Dan ini adalah mujizat terbesar, saudara ya. Sebelum kita sembuh, mujizat yang terbesar bukanlah yang buta melihat, yang sakit sembuh, yang mati bangkit, saudara. Untuk menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus, saudara, gampang ya buat Dia ya. Orang timpang, saudara ya. Orang buta cukup dengan tanah, bayangkan saudara ya. Cukup dengan ludah Tuhan pakai. Ya, Dia meludah di tanah, tanahnya kocek-kocek begitu, lalu dimasukkan, ditempelin di mata orang buta. Sekarang pergi ke kolam Siloam. Sembuh saudara ya. Ya, seharusnya terbalik, hukumnya terbalik kan dengan alam ini ya. Kita kena debu jadi buta, tapi ini saudara dikasih tanah malah sembuh. Nah itulah saudara Tuhan kita ya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan saudara ya. Tuhan bisa lakukan itu.
Orang lumpuh 38 tahun. Nggak bisa masuk di dalam kolam Siloam. Cuma Tuhan suruh bangkit, berjalanlah. Dan sembuh, saudara ya. Lazarus sudah 4 hari dikubur, saudara. Tuhan Yesus bilang, keluar kamu. Dia keluar. Tapi coba bayangkan kalau kita ada di kubur itu. Lari nggak kita? Pasti lari ya saudara ya. Wih, setan apa Lazarus benar-benar saudara ya. Wah, dia masih pakai apa? Masih di kayak pocong begitu saudara ya. Keluar saudara ya. Wah, kaget mungkin kita saudara ya. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah saudara ya. Ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Untuk membuat Roh Kudus bisa tinggal bersama manusia berdosa, maka Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Karena Roh Kudus itu hanya tinggal di dalam hati orang yang sudah diampuni dosanya. Untuk Roh Kudus bisa mendampingi kita, manusia yang layak menerima hukuman dari Tuhan, maka dia harus menerima hukuman. Yesus harus menerima hukuman. Untuk supaya Tuhan mengampuni kita, orang berdosa, maka Yesus harus menanggung dosa kita semua di atas kayu salib. Dan mujizat terjadi ketika kita mati dulu, saudara. Karena Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Mati secara rohani. Kemudian kita bangkit kembali, hidup baru di dalam Tuhan. Kita menjadi anak-anak Allah. Dia harus tinggal di dalam kita. Sehingga mujizat itu tidak akan berakhir di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara, mujizat itu setiap hari terjadi dalam hidup kita. Ya, bukan saja waktu kita sakit. Coba saudara ya, waktu bangun pagi. Itu mujizat saudara. Anda masih bisa bangun. Ya. Ada orang nggak bisa bangun lagi kan? Ya, ada orang saudara waktu bangun udah nggak bisa menghirup udara lagi, perlu oksigen. Ya, sekarang 1 tabung berapa oksigen? 1 juta saudara ya. Anda dan saya masih bebas-bebas aja tuh, ya saudara ya. Walaupun mungkin bisa kepleset jatuh, ya, bisa ketabrak, ya, tapi kita masih hidup, ya. Kita masih ada belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu mujizat, setiap hari mujizat. Kita masih bisa minum, coba bayangkan saudara, orang-orang yang kelaparan. Di Gaza sana saudara, ya mereka cari air itu susah. Ya, di tanah yang kering, kita masih bisa bersyukur saudara, bersyukur. Ya, mujizat itu nggak perlu yang besar-besar saudara. Ada air di rumah, ya. Pompa nggak mati. Beberapa waktu yang lalu Pak Yongki pergi kemana ya Pak Yongki ya? Pulang pompanya nggak hidup. Nggak bisa mandi ya saudara ya. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pikir mujizat itu yang besar-besar. Yang kecil saja saudaraku. Itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Dan sekali lagi saudara, Roh Kudus menolong kita ya. Dalam kelemahan kita. Ya, Roh Kudus membantu kita berdoa. Bahkan berdoa untuk kita saudara, waktu kita tidak bisa berdoa. Yang terakhir, poin terakhir, di dalam kedaulatannya ada kepastian bahwa pekerjaannya tidak akan gagal. Saudara, Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini sering menjadi ayat hafalan, ayat yang kita ingat ya saudara. Ayat 29 selanjutnya dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Inilah saudara ya, satu doktrin predestinasi. Kita yang dipilih Tuhan, ya kita semua dipilihnya dikatakan dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa yang merancangkan keselamatan bagi kita. Yesus Kristus melaksanakan keselamatan itu mulai kematiannya dan kebangkitannya saudara. Dan Allah Roh Kudus yang memastikan bahwa rencana Allah dan apa yang telah diselesaikan Yesus di kayu salib tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Kita diselamatkan dalam anugerahnya. Semua persoalan dasar manusia, bahkan pergumulan eksistensial manusia,
sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga melalui Kristus hidup kita menjadi bermakna, saudara. Kita memiliki makna baru dalam hidup ini, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita bersyukur ya bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dan akan terus memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, bukan kita yang kuat ya, tetapi Tuhan yang memampukan ya. Kita nggak ada kekuatan, tadi dikatakan kita rentan, tapi Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Jangan takut. Walaupun Mazmur 34 ayat yang ke-20 berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Saudara, dikatakan kemalangan orang benar. Jadi orang benar itu saudara malangnya lebih banyak daripada orang jahat, saudara ya. Nanti baca sendiri ya, Mazmur 34 ayat yang ke-20 ya. Tuhan tetap menyertai orang benar walaupun kemalangannya banyak ya. Ini bukan alasan untuk berhenti hidup benar, saudara ya. Karena wah, orang benar hidupnya kok malang. Malangnya banyak, lebih banyak daripada orang jahat. Janji Tuhan adalah menyertai, melindungi. Dia akan melepaskan orang benar dari semua kesesakannya. Seperti tertulis di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-22, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan melindungi kita meskipun kita menghadapi kemalangan. Ada harapan dan kekuatan, saudara, bukan keputusasaan. Kita jadi kuat di dalam Tuhan. Mari, saudara, kita teguh dalam iman kita. Berpegang pada kebenaran dan pengharapan kita. Kehadiran Tuhan yang melindungi dan melepaskan kita menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Bersama Dia, kita menjadi kuat. Mari kita tundukkan kepala. Ya, Gary boleh maju ke depan. Kita renungkan bersama firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Bahwa hidup kita jangan salah fokus. Hanya melihat masalah saja di dalam kehidupan ini. Lihatlah, meskipun kita harus mengalami penderitaan, kesusahan. Tapi ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup ini. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Untuk kemuliaannya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rencananya tidak mungkin gagal, tidak pernah gagal. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia sanggup menolong kita di dalam kedaulatannya. Ada kepastian pekerjaannya tidak akan pernah gagal. Bahwa setiap masalah kita, pergumulan kita yang ada saat ini, penyakit kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita mungkin yang sedang menghadapi masalah. Mari kita membawa kepada Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Kita akan tenang di dalam Tuhan. Karena Dia selalu melingkupi kita dengan kasih-Nya yang besar. Singer boleh maju ke depan membantu saya menaikkan pujian ini. Dengan sayapmu naungiku, dalam kuasa-Mu, dalam kuasa-Mu. Kita ulangi, lingkupiku, dengan sayap Tuhan. Dengan sayap-Mu naungiku, kalau ada slide-nya boleh ditayangkan. Dalam kuasa-Mu, di saat badai, aku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja, Kau Raja, Allah.
masalah pergumulan kami. Naungi kami Tuhan, naungi kami. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Singer menyanyi dengan setengah suara. Saudara, kalau ada di antara kita saat ini sedang dalam pergumulan atau dalam keadaan sakit, mari taruh tangan di dada atau peganglah bagian tubuh saudara yang sakit. Di area mana saudara sedang sakit, berdoa kepada Tuhan. Jangan bertanya mengapa Tuhan ini terjadi. Tanya kepada Tuhan, apa tujuan-Mu Tuhan? Karena Tuhan tidak membiarkan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Mari taruh tangan kita di dada, bawa juga setiap pergumulan kita. Pergumulan apapun, serahkan pada Tuhan, berdoalah. Dia sanggup menolong, Dia sanggup mendengar. Dia Tuhan yang tetap memberikan pengharapan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah masalah kita. Bapak, lihatlah kami di sini. Tuhan, kami taruh tangan kami di bagian tubuh yang sakit. Mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah pergumulan, kami taruh tangan di dada. Tuhan, lihat kami, masih ada harapan. Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tetaplah berharap ketika masalah itu masih belum selesai sekalipun. Kita akan melihat pelangi setelah hujan. Kasih Tuhan tidak pernah lepas. Dia tidak akan memberikan ular ketika anaknya meminta ikan, dan batu ketika anaknya meminta roti. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Kita bersyukur hari ini.